Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah ala ni'amillah ibni abdillah la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik, lanjut saja kaitannya dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Kali ini kita akan membahas tentang budaya sebagai pintu masuk Islam di Nusantara. Dalam pendalaman saya, Islam adalah sangat kompleks atau universal secara menyeluruh, yang mana kita ketahui penduduk mayoritas Indonesia adalah agama Islam. Kemudian agama Islam itu adalah tentu lebih dulu ya agama yang masuk di Indonesia daripada agama Hindu dan Buddha. Sebelum masuknya agama Indonesia, sebelumnya masuknya agama di Indonesia, pemahaman tentang keagamaan di Indonesia sangatlah miris. Baru setelah masuknya agama Hindu dan Buddha, pula Indonesia sangat berbeda, dan setelah itu Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Jadi perlu dimaknai bahwa agama Islam masuk di Indonesia itu juga mengalami kendala. Salah satunya adalah penyebarannya ya. Penyebarannya itu perannya melalui para ulama ya, tentunya. Nah, sehingga Islam yang di Indonesia itu bisa berkembang pesat sampai sekarang ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, maka masuknya Islam di Nusantara itu diuraikan melalui dua aspek. Pertama adalah awal masuknya di Nusantara melalui jalur yang ditempuh adalah para Islam tersebut adalah oleh para pedagang dari mancanegara. Ada pedagang Arab ya. Di situ para pedagang Muslim dari Arab ataupun India, Persia ya, juga pernah singgah di Nusantara. Jadi Nusantara itu terdiri dari beberapa pulau ya, terdiri dari pulau-pulau ya, yang mana itu bisa disatukan kembali kaitan dengan penyebarannya. Kemudian sarana masuknya Islam ke Nusantara itu pertama adalah perdagangan ya, karena di Indonesia sendiri Islam masuk di Indonesia itu tidak lain adalah adanya perdagangan yang masuk di Indonesia sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16. Kemudian ada yang namanya sarana perkawinan. Jadi di Indonesia itu ya, Islam masuk di Indonesia itu juga melalui sarana perkawinan. Misalkan antara Indonesia dengan orang Arab ya, Indonesia dengan India dan lain sebagainya. Nah, di situ tentu menginginkan ya agar kedamaian bisa dapat di dunia juga di akhirat, dan lagi juga melalui sarana tasawuf yang sangat penting ya. Kemudian pendidikan para ulama, guru-guru agama, ke semua ini sengkuyung untuk mendukung keberhasilan Islam Nusantara yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya, dalam teori-teori pendukung masuknya Islam ke Nusantara,
Ada yang namanya teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Nah, teori Gujarat yang dimulai oleh Snack Horgrons ini menyebutkan bahwa Islam itu masuk di Indonesia pada abad ke-13 dengan dibuktikannya adanya batu nisan ya Sultan Samudra Pasek Malikus Saleh tahun 1219 Masehi. Kemudian dalam teori Persia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Persia, Iran. Nah, teori ini dibuat oleh Umar Amir Hussein Jaidiningrat. Adanya 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Sumatera Barat yang dikenal dengan upacara tabuk atau tabut. Berikutnya kesimpulannya bahwasanya Nusantara merupakan negara kepulauan. Jadi sudah saya sebutkan, Nusantara itu merupakan negara kepulauan ya, yang sering dilewati dan disinggah oleh para pedagang dari mancanegara. Karena letak Indonesia sendiri sangat strategis, di mana Indonesia itu terletak di bawah garis khatulistiwa, yang mana di situ setiap kali penduduknya masyarakat ya yang bercocok tanam di situ ya pasti akan mendapatkan hasil, sehingga banyak sekali negara-negara lain yang mencoba atau menjajah Indonesia. Namun dengan keakrabannya ya, dengan toleransinya, dengan kebersatuannya Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjaga perdamaian ya, keutuhan dunia, sehingga Islam yang rahmatan lil alamin itu terrealisasi. Kemudian ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah juga memiliki karakteristik yang hampir sama. Penyebaran Islam di Nusantara tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, yakni dengan cara yang ramah, santun, damai, dan toleran. Baik, terima kasih dari perjumpaan atau pada makalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tentu akan kita lanjutkan di makalah atau di bab-bab yang berikutnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.